warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang komponen-komponen kurikulum, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, sebelum saya akan melanjutkan ke pembahasan materi dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Saya sendiri, Siti Nurhasana Adam, selaku moderator dan pemateri pertama dari kelompok 2. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Divani Nurholifa Eka Saputri Bami, selaku pemateri kedua, dan rekan saya, Winda Kusmadanti N. Minti, selaku pemateri terakhir. Membacakan materi pertama, yaitu tentang Tujuan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang berikutnya itu pendidikan institusional tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh tujuan kurikuler, tujuan mata pelajaran IPS di SMP atau MTS, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA, memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang berikutnya itu tujuan mata pelajaran kewirausahaan di SMK, memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya yaitu tujuan mata pelajaran IPS di SMK, memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Divani Nurholifa Eka Saputri Bami. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Divani Nurholifa Eka Saputri Bami dari 5 komponen utama dalam kurikulum, yang bagian 2 dan bagian 3. Jadi materi kedua adalah tentang materi pembelajaran. Jadi dalam 5 komponen utama kurikulum itu salah satunya ada materi pembelajaran. Jadi dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar itu tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pertama ada filsafat klasik. Pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik. Filsafat klasik itu ada perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Penguasaan materi pembelajaran yang menjadi hal yang utama di sini. Nah, pada filsafat klasik juga materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematik. Ada urutannya. Pertama ada teori. Teori itu adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Singkatnya, teori itu adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, preposisi akan sesuatu. Lanjut, konsep. Konsep itu adalah suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi kekhususan yang merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Jadi konsep itu adalah sesuatu yang abstraksi. Lanjut, generalisasi. Generalisasi itu adalah kesimpulan umum yang berdasarkan hal-hal yang khusus, yang bersumber dari analisis,
pendapat atau pembuktian dalam penelitian. Lanjut, prinsip. Prinsip itu adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Lanjut, ada prosedur. Nah, prosedur itu yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Jadi contohnya prosedur sesuatu tentang menyalakan komputer. Nah, itu adalah seri langkah-langkah. Lanjut, tentang fakta. Fakta itu adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting. Terdiri dari terminologi, orang dan tempat serta kejadian. Jadi fakta itu sesuatu yang valid. Lanjut, istilah. Nah, istilah itu adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus diperkenalkan di dalam materi. Jadi kan ada dalam pelajaran itu pasti ada istilah-istilah. Nah, itu dimaksudkan supaya peserta didik ada perbendaharaan kata lagi. Lanjut, istilah, contoh atau ilustrasi. Nah, contoh itu atau ilustrasi itu adalah hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Jadi ada teori, ada abstrak. Nah, ada contoh dan ilustrasinya. Lanjut, definisi. Definisi itu adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Jadi definisi itu garis besarnya. Singkatnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada preposisi. Preposisi itu adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam upaya untuk mencapai tujuan kurikulum. Lanjut, setelah materi pembelajaran kita masuk ke poin ketiga, ada strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu sama juga dilihat dari filsafat dan teori pendidikan yang melandasi pengembangan kurikulum. Nah, ketika pemilihan filsafat atau teori pendidikan yang berbeda, maka tujuan dan materi pembelajaran juga akan berbeda. Konsekuensinya adalah terhadap penentuan strategi. Nah, jika filsafat atau pilihan teori pendidikannya berbeda, maka baik materi pembelajaran, strategi pembelajarannya pun akan berbeda. Contohnya, apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Karena biasanya filsafat klasik itu konsepnya lebih kepada guru dan murid dijadikan objek. Nah, di sini ada penjelasannya. Guru merupakan tokoh sentral di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Sedangkan peserta didik hanya dianggap sebagai objek yang secara pasif menerima sejumlah informasi dari guru. Jadi dalam filsafat klasik diibaratkan seperti guru adalah pena dan peserta didik adalah kertas kosong yang semuanya diisi dan sumber pengetahuannya itu dari guru. Lanjut, metode dan teknik pembelajaran yang digunakan juga pada umumnya itu bersifat penyajian secara massal seperti ceramah atau seminar. Selain itu juga, pembelajaran cenderung lebih bersifat tekstual kalau menggunakan filsafat klasik. Lanjut, strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yaitu seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Jadi filsafat klasik itu mendapat kritik dari kalangan progresivisme. Kan progresivisme itu adalah ibaratnya filsafat modern di pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk mendapat sumber dan pengetahuan dari sumber mana saja, bukan dari guru. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya dengan minat dan kebutuhannya. Nah, ini progresivisme tadi. Sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Nah, berbeda dengan filsafat klasik. Filsafat klasik, guru dijadikan sebagai tokoh sentral, dijadikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Jadi, kesimpulannya, singkatnya bahwa
aliran yang dipilih oleh guru yang ada di dalam kurikulum. Jika berbeda, maka strategi dan materi pembelajarannya pun akan berbeda. Yang kami bahas di kelompok ini adalah tentang filsafat klasik yang mendapat banyak kecaman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih pada komponen-komponen kurikulum yang keempat dan yang kelima. Namun sebelum itu, seperti yang dikatakan oleh moderator, saya Winda Kusmarantiminti selaku pemateri terakhir dari kelompok 2. Dan langsung saja kita beralih pada komponen-komponen kurikulum yang keempat, yakni organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum sendiri terbagi menjadi 6 organisasi. Yang pertama ialah mata pelajaran terpisah. Artinya, kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Artinya, semua materi yang diberikan itu sama. Lalu yang kedua ada mata pelajaran berkorelasi. Korelasi sendiri diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran yang ada di mata pelajaran terpisah. Lalu yang ketiga ada yang namanya bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan dikorelasikan atau difungsikan dalam satu bidang pengajaran. Lalu yang keempat ada yang namanya program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan anak, bukan pada mata pelajarannya. Lalu yang kelima ada yang namanya inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah ini diambil dari suatu mata pelajaran dan mata pelajaran lainnya ini diberikan melalui kegiatan-kegiatan pelajar dalam upaya memecahkan masalahnya. Lalu organisasi kurikulum yang terakhir ialah eclectic program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Selanjutnya yaitu evaluasi atau komponen-komponen kurikulum yang terakhir. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian dan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan program. Pada bagian lain dikatakan bahwa luas atau tidaknya suatu program evaluasi itu kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja dalam kurikulum tersebut. Salah satu komponen kurikulum yang penting dievaluasi itu berkenaan dengan proses dan hasil belajar dari peserta didik. Evaluasi kurikulum ini juga bervariasi, bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kualitas dan dimensi kuantitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi yang digunakan dalam dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif ialah seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan seperti pertanyaan, inventory, interview, catatan anekdot, dan sebagainya. Selanjutnya, hasil evaluasi. Jadi dipertanyakan kemanakah hasil evaluasi ini. Jadi hasil-hasil evaluasi kurikulum ini juga dapat digunakan oleh para guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bentuk pelajaran, serta cara penilaian dan fasilitas pendidikan lainnya.
Nah, itulah komponen-komponen kurikulum yang keempat dan yang kelima. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.